Masih mengenai kebersihan lingkungan, tak hanya di Jakarta yang punya pasukan oranye. Kota Denpasar pun tak mau kalah. Pasukan biru namanya, sang pahlawan sampah ini bersiaga menangkal banjir dengan membersihkan sungai dan juga seluruh saluran air di Kota Denpasar. Beginilah wajah sungai-sungai di Kota Denpasar saat ini. Aliran air lancar tanpa sumbatan sampah. Pemandangan seperti ini sudah dapat dinikmati oleh warga Kota Denpasar dalam beberapa tahun terakhir. Perkenalkan, pasukan biru namanya. Dari hasil tangan mereka lah kebersihan sungai dan saluran air di seluruh Kota Denpasar terjaga. Pasukan biru adalah petugas harian lepas di bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar. Setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore, sebanyak 200 pahlawan sampah ini turun ke sungai dan saluran air. Mereka membersihkan sampah dan lumpur yang menghalangi saluran. Tak kenal lelah, mereka bekerja untuk memastikan tak ada sampah menyumbat saluran air yang dapat menyebabkan banjir di Kota Denpasar. Bukan pekerjaan yang ringan, apalagi masalah sampah yang sudah menjadi polemik tak terselesaikan secara tuntas. Kebiasaan warga membuang sampah sembarangan masih kerap terjadi. Sampah plastik yang menumpuk adalah persoalan yang paling sering ditemui pasukan biru. Oh, pernah saya kesal dan marah. Malah saya sendiri langsung mencari orang tersebut gitu istilahnya. Jadi kalau buang sampah ketukat istilahnya ke kali itu otomatis istilahnya merugikan masyarakat itu sendiri, terutamanya yang punya rumah di pinggir kali. Kenapa begitu? Kalau sampahnya banyak kan otomatis akan menyebabkan jadinya banjir. Dalam menjalani pekerjaan sebagai pasukan biru, mereka tak lepas dari resiko keselamatan. Mulai dari derasnya aliran sungai, hingga gelapnya gorong-gorong saluran yang harus mereka masuki. Namun, apresiasi masyarakat atas pekerjaan mereka menjadi motor motivasi tersendiri bagi para pasukan biru. Panjang gitu, Pak. Iya, takut. Gelap banget ya, Pak. Iya. Airnya juga besar gitu. Besar, gelap sekali di dalamnya, pakai senter cuma gitu, airnya deras. Udah takut kebawa arus gitu kalau udah jebol gitu. Kalau sampahnya udah jebol kan airnya deras sekali, Pak. Gitu. Ya itu udah kerasa ke masyarakatnya sendiri, udah kerasa, udah bilang bersyukur ada tim biru gitu. Udah sampahnya udah berkurang, banjirnya udah berkurang gitu dah. Dalam 3 tahun terakhir, aliran sungai dan saluran yang lancar sudah dapat dinikmati hasilnya oleh warga. Apalagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir, salah satunya Gono Farid yang bertempat tinggal di daerah Padang Sambian Kaja, Denpasar. Ya pinggang, sekarang tidak pernah. Tidak pernah banjir sampai sepinggang, paling selutut kaki aja. Sudah berapa lama, Pak, nggak pernah banjirnya ini? Sudah hampir 2 tahun ini. 2 tahun ini Iya. banjir lagi. Iya. Jadi sangat terbantu lah ya. Oke, amat terbantu sekali. Terima kasih. Program kebersihan tukat atau sungai di Kota Denpasar sudah ada sejak tahun 2009. Namun semakin intensif dan dinamakan Pasukan Biru pada tahun 2014. Di bawah pengawasan bidang perairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar, Pasukan Biru dibagi menjadi 2 kelompok, yakni bertanggung jawab untuk kebersihan sungai dan kebersihan saluran air dari sampah. Tujuan awal adanya program ini adalah untuk pencegahan banjir, karena banjir di Kota Denpasar terjadi bukan karena curah hujan yang tinggi, namun karena sumbatan sampah di sungai dan saluran air. Pertama itu dari 2009 itu 32 titik genangan yang ada di Kota Denpasar, ini baik genangan maupun banjir itu sampai dengan 2016, akhir 16 ini kita sudah bisa mencapai 26 penanganannya itu. Sisa tinggal lagi 10 titik genangan. Itu yang kedua, nah ini itu yang tantangan kedepannya itu bagaimana merubah masyarakat itu biar tidak lagi menganggap sungai itu sebagai bak sampah berjalan. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Menyiasati perilaku buang sampah sembarangan warga, Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar punya cara tersendiri, yaitu dengan menempatkan para petugas di daerah tempat tinggal mereka sendiri. Kali bersihnya ini sebenarnya kita ambil di wilayah-wilayah yang dilalui oleh sungainya. Ruas sungainya itu dengan tujuannya itu dia bisa memelihara secara kontinu kondisi yang menjadi tanggung jawabnya mereka untuk, dan yang kedua itu efeknya itu untuk ke masyarakat sebenarnya. Masyarakat melihat
orang yang dikenal bekerja di bawah membersihkan sampah, kok masa tega membuang sampah itu. Merestorasi sungai-sungai yang telah bersih menjadi langkah selanjutnya yang diambil Dinas PU Kota Denpasar. Hal ini agar sungai mempunyai nilai tambah, yaitu dapat menjadi lokasi rekreasi wisata warga. Tak hanya warga lokal, namun para wisatawan asing bisa menikmati indahnya sungai-sungai di Kota Denpasar. It's nice, yeah, and well done. We think the cleaning up over there, very well. Yeah, yes, it's important for us, and the good roads, of course. But if it's nicer when it's clean, and it's better for the environment. Tak hanya peran pemerintah atau pasukan biru untuk menjaga sungai-sungai di Kota Denpasar agar tetap bersih dan terbebas dari banjir, namun menjadi tanggung jawab semua masyarakat yang ada di Kota Denpasar. Ya, inilah wajah baru dari Tukatoloan, salah satu sungai terbesar di Kota Denpasar yang sudah menjelma menjadi salah satu destinasi wisata baru ya di Kota Denpasar. Nah, hasil restorasi dan juga kerja keras pemerintah Kota Denpasar dan juga pasukan biru tentunya tidak akan ada artinya tanpa dukungan warga masyarakat. Yang dimulai dari hal kecil saja, yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.